Film 12, hadiah terbesar yang pernah diberikan anjingmu. Subtitle, dan kamu mungkin tidak pernah menyadarinya. Bab 1, hari itu, saat anjingmu diam-diam menyelamatkan hidupmu. Boleh aku bertanya sesuatu? Jika ada yang bertanya, apa hadiah terbesar yang pernah diberikan anjingmu? Apa jawabanmu? Kesetiaan, persahabatan, atau cinta tanpa syarat? Mungkin itu adalah jawaban yang indah, tapi kurasa itu bukanlah yang terbesar. Bahkan, kurasa anjingmu telah memberikan sesuatu yang sangat berharga, yang hampir tak pernah disadari. Hal itu, dan itulah yang akan kita bahas hari ini. Bayangkan, hari ini Sabtu pagi, tanpa alarm, tanpa rapat. Untuk pertama kalinya minggu ini, tak perlu mengantar sekolah. Kamu akhirnya bisa tidur sepuasnya. Kamarmu hangat, selimutmu begitu nyaman. Di luar, burung-burung baru saja mulai berkicau. Lalu tiba-tiba, terdengar langkah kaki lirih. Cakar-cakar kecil yang mendekat, lalu hidung yang dingin menyentuh tanganmu dengan lembut. Kamu berpura-pura tidak menyadarinya. Mungkin, jika kamu diam tidak bergerak, anjingmu akan pergi. Ternyata tidak. Sebaliknya, terdengar helaan napas kecil, lalu dorongan lembut lainnya, dan akhirnya, terdengar suara husky basan ekor gembira yang membentur pintu kamar. Anjingmu telah sampai pada satu kesimpulan sederhana, orang favoritku sudah bangun. Hari ini sudah bisa dimulai. Kebanyakan manusia menganggap ini sebagai gangguan. Sedangkan anjing menyebutnya berbagi satu hari lagi. Ada satu hal yang lucu. Pernahkah Anda menyadari bahwa anjing Anda percaya setiap pagi adalah pagi terbaik dalam sejarah? Senin, luar biasa. Selasa, fantastis. Hujan, menyenangkan. Turun salju, bahkan lebih baik lagi. Anjing Anda bangun setiap hari, seperti di pagi hari Natal. Manusia bangun, memeriksa ponsel mereka, dan seketika teringat akan 3 masalah. Anjing bangun, meregangkan tubuh dengan dramatis, menatap Anda dan berpikir, Anda masih di sini. Bagus sekali. Para ilmuwan yang mempelajari perilaku anjing sering menggambarkan mereka sangat peka terhadap rutinitas harian. Mereka tahu waktu sarapan akan tiba. Mereka tahu biasanya ada waktu untuk jalan-jalan. Mereka tahu pada akhirnya waktu tidur pun akan tiba. Namun, inilah yang menarik. Mereka tidak pernah bosan dengan rutinitas. Manusia sering merasa bosan, sedangkan anjing tidak. Bagi seekor anjing, rutinitas tidak terasa monoton, melainkan menenangkan. Karena setiap pagi yang familiar berarti satu hari lagi bersama Anda. Bayangkan menjelaskan tentang akhir pekan kepada anjing Anda. Kabar baik, hari ini saya tidak perlu bekerja. Anjing Anda mungkin hanya akan mengerjapkan matanya. Tunggu, lalu mengapa kita tidak melakukan ini setiap hari? Sejujurnya, itu pertanyaan yang wajar. Para peneliti menemukan bahwa menghabiskan waktu bersama anjing dapat mendorong orang untuk lebih aktif secara fisik, serta menjaga rutinitas yang lebih sehat, dan merasa tidak terlalu kesepian seiring berjalannya waktu. Pikirkanlah, anjing Anda tidak memiliki gelar psikologi. Ia hanya tidak membiarkan Anda menghabiskan sepanjang hari di dalam ruangan. Pada pagi hari tertentu, anjing Anda menjadi pelatih pribadi. Di sore hari menjadi terapis Anda. Di malam hari menjadi pelatih meditasi Anda. Semua itu tanpa memungut biaya per jam. Ini adalah salah satu contoh favorit saya. Bayangkan Anda baru saja melewati hari yang buruk. Semua serba salah, kemacetan, tumpukan email, tenggat waktu. Anda akhirnya tiba di rumah. Insting pertama Anda adalah langsung merebahkan diri di sofa. Namun, anjing Anda punya ide lain. Ia menghampiri, mengambil tali tuntunnya, dan meletakkannya tepat di pangkuan Anda. Anda menghela napas. Tidak untuk hari ini. Anjing Anda tetap menunggu. 5 menit kemudian, Anda pun mengalah. Di luar, udara sore terasa sejuk. Langit mulai berwarna jingga. Anda mendengar kicauan burung yang tak pernah Anda sadari selama berminggu-minggu. Di tengah perjalanan, sesuatu yang aneh terjadi. Anda menarik napas lebih dalam. Tanpa disadari, bahu Anda menjadi rileks. Hari terasa lebih ringan. Anjing Anda tidak tahu ia baru saja meningkatkan kesehatan mental Anda. Ia hanya tahu bahwa berjalan-jalan terasa lebih indah saat bersama. Mungkin, itulah hadiah pertama yang diam-diam diberikan oleh anjing Anda. Ia menarik Anda kembali ke dunia nyata. Jauh dari layar, terbebas dari stres. Mengapa? Keluar dari pikiran yang tak berujung, dan kembali ke masa kini. Namun, ada hadiah lainnya. Hadiah yang jauh lebih berharga karena tidak hanya mengubah rutinitas Anda, melainkan hati Anda. Bab 2, anjing Anda memberi Anda seseorang tempat Anda pulang.
Bayangkan berkendara pulang setelah melewati salah satu hari terberat dalam hidup Anda. Bukan musibah besar, hanya hari yang melelahkan. Saat di mana setiap percakapan terasa begitu berat. Setiap tugas terasa memakan waktu 2 kali lebih lama. Dan masalah sekecil apapun mendadak terasa jauh lebih besar dari yang seharusnya. Saat Anda akhirnya tiba di depan rumah, Anda merasa sangat lelah. Bukan lelah fisik, melainkan emosional. Anda duduk di dalam mobil selama 1 menit lagi. Sekadar menghela napas, mengumpulkan cukup energi untuk membuka pintu depan. Hingga akhirnya Anda melangkah masuk. Bahkan sebelum Anda sempat meletakkan kunci, sesuatu yang luar biasa terjadi. Anda mendengar suara langkah kaki cepat, berlarian dengan riang. Gemuruh tapak kaki yang riang meluncur di atas lantai. Anjing Anda muncul dari balik sudut, seakan-akan Anda telah pergi bertahun-tahun. Kibasan ekornya begitu cepat hingga tampak kabur. Seluruh tubuhnya bergoyang kegirangan. Satu mainan, lalu mainan lainnya. Tampaknya hari ini ia perlu menunjukkan seluruh koleksi mainannya, karena orang terpenting di dunia akhirnya telah pulang. Ada hal yang patut kita renungkan. Anjing Anda tidak tahu apakah hari ini berjalan sukses. Ia tidak tahu apakah rapat Anda berjalan lancar. Ia tidak tahu apakah atasan Anda memuji atau mengkritik Anda. Anjing Anda hanya tahu satu hal. Orang yang aku cintai telah kembali. Dan entah bagaimana, itu sudah cukup menjadi alasan untuk merayakannya dengan sepenuh hati. Manusia sering meremehkan betapa berartinya dinantikan, mengetahui bahwa di suatu tempat, seseorang benar-benar sedang menunggu Anda. Bukan karena mereka membutuhkan sesuatu. Bukan karena mereka menginginkan uang. Bukan karena mereka memiliki maksud tertentu. Hanya karena Anda adalah diri Anda. Anjing melakukan ini setiap hari tanpa pernah mengharapkan pujian. Para ilmuwan menemukan bahwa interaksi positif dengan anjing pendamping dapat meningkatkan rasa hubungan sosial dan kesejahteraan emosional. Hal itu tidak mengherankan, karena setiap pertemuan kembali, tak peduli seberapa biasa, diam-diam mengingatkan kita akan sesuatu. Bahwa diri kita berharga bukan karena apa yang kita capai hari ini, karena ada yang begitu tulus bahagia atas kehadiran kita. Ada sebuah lelucon kecil, manusia menghabiskan ribuan dolar untuk memasang kamera pengawas. Sementara anjing menghabiskan seharian penuh hanya untuk menjaga satu hal, yaitu pintu depan, bukan karena mereka sedang menjaga rumah. Melainkan menjaga kemungkinan bahwa hari ini, orang favorit mereka akan pulang. Dan sejujurnya, mereka jauh lebih gembira menyambutnya dibandingkan paket apapun dari Amazon. Coba bayangkan sudah berapa malam anjing Anda menunggu. Memandang keluar jendela, mendengarkan suara langkah kaki, dan mengenali suara mobil Anda sebelum orang lain menyadarinya. Para peneliti percaya bahwa anjing menjadi sangat terampil dalam mengenali suara-suara yang berkaitan dengan pemilik mereka, termasuk suara langkah kaki, mesin, kunci, dan suara ucapan. Bukan karena mereka sengaja berlatih, melainkan karena cinta selalu penuh perhatian. Suatu hari nanti, bertahun-tahun dari sekarang, seseorang mungkin bertanya kepada Anda, apa yang sebenarnya telah diberikan oleh anjing Anda? Mungkin jawaban Anda bukanlah tentang persahabatan atau kesetiaan. Mungkin, Anda akan tersenyum dan berkata perlahan, ia memberi saya alasan untuk selalu menantikan waktu pulang. Dan hal itu jauh lebih berharga daripada yang disadari kebanyakan orang. Karena setiap malam, tanpa pernah mengharapkan imbalan, anjing Anda diam-diam menyampaikan pesan yang sama. Selamat datang di rumah. Aku telah menantikan momen terbaik dalam hariku. Saat baru saja melangkah masuk melewati pintu, mungkin, itulah hadiah terbesar yang pernah diberikan anjingmu kepadamu. Bukan sekadar hiburan, bukan persahabatan, melainkan harapan. Sebuah kepastian sederhana bahwa tak peduli seberapa sulitnya dunia luar, selalu ada satu tempat di mana kegembiraan akan berlari menyambutmu. Mereka menghabiskan seumur hidup mereka mencoba memahami kita. Mungkin, kini tiba giliran kita. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami. Jika kisah-kisah ini membantumu memahami anjingmu dengan lebih baik dan mengingatkanmu untuk menghargai momen-momen biasa yang masih kalian bagikan bersama, kami akan merasa terhormat bisa terus bersamamu. Sampai jumpa lagi, lewat mata seekor anjing, film ke-12, hadiah terbesar yang pernah diberikan anjingmu kepadamu. Begitu halus, dan mungkin tak pernah kau sadari. Bab 3, versi terbaik dirimu bukanlah versi yang paling kaya. Izinkan aku menanyakan sesuatu kepadamu. Jika kamu bisa kembali dan menjalani kembali satu hari biasa bersama anjingmu, hari mana yang akan kamu pilih? Apakah hari Natal, hari ulang tahunmu,
Atau hari saat kamu membawa pulang anak anjingmu? Mungkin saja, namun, aku merasa, bukan hari itu yang akan dipilih oleh anjingmu. Bayangkan jika kamu bertanya pada anjingmu, apa hari paling bahagia dalam hidupmu? Apakah jawabannya adalah hari ketika Anda membeli rumah baru? Mungkin bukan hari ketika Anda mendapatkan promosi? Bukan pula hari saat kita akhirnya melunasi cicilan rumah. Anjing Anda sama sekali tidak tahu apa itu cicilan rumah. Dan sejujurnya, itu adalah bukti nyata bahwa kebahagiaan bisa diraih tanpa harus memahami suku bunga. Anjing Anda mungkin akan menjawab sesuatu yang jauh lebih sederhana. Ingat hari Selasa yang hujan saat listrik padam? Kita duduk di lantai. Kamu tertawa karena aku mencuri sandwich MU. Lalu, kita berdua tertidur di sofa. Hari itu sungguh indah. Manusia seringkali percaya bahwa kenangan terindah tercipta dari peristiwa-peristiwa luar biasa. Namun, anjing diam-diam tidak setuju. Para peneliti yang mempelajari memori menemukan bahwa kedekatan emosional seringkali lebih penting bagi anjing daripada hal-hal baru. Rasa aman, suara tawa Anda, serta kenyamanan dari kehadiran Anda menjadi sangat bermakna. Bukan karena hari itu luar biasa, melainkan karena Anda melaluinya bersama. Ada satu hal yang lucu. Pernahkah Anda menghabiskan ratusan dolar hanya untuk membelikan anjing Anda tempat tidur yang sempurna? Bahan busa memori yang sejuk, penopang ortopedi mewah, layaknya kualitas hotel bintang 5. Lalu, 10 menit kemudian, anjing Anda malah meringkuk di atas salah satu kaos kaki kotor Anda. Para ilmuwan pun masih belum bisa memecahkan misteri ini. Bagi saya rasa kaos kaki itulah pemenangnya, karena aromanya terasa seperti rumah. Kemewahan memang menyenangkan. Namun, cinta yang terasa akrab jauh lebih baik. Cobalah renungkan hal itu. Anjing terus mengingatkan kita bahwa nilai sesuatu tidak selalu diukur dengan uang. Terkadang, nilai itu ada di mana kenangan berada. Suatu sore, saya melihat seorang anak laki-laki bermain lempar tangkap dengan seekor labrador tua. Bola tenis itu nyaris tidak lagi memantul. Labrador itu pun nyaris tidak lagi berlari. Namun, anak laki-laki itu tetap tertawa di setiap lemparannya, dan si anjing tua mengibaskan ekornya setiap kali kembali membawa bola. Tidak ada yang tampak luar biasa dari momen itu. Tanpa penonton, tanpa kamera, tanpa piala, hanya kegembiraan. Kegembiraan yang sejati. Dan tiba-tiba, saya menyadari, anjing tidak pernah menyamakan momen yang mahal dengan momen yang bermakna. Sementara manusia seringkali melakukannya. Para peneliti perilaku sering menggambarkan bermain sebagai salah satu sarana terkuat untuk membangun hubungan antara anjing dan manusia. Bukan karena permainan itu sendiri yang penting, melainkan karena perhatian yang mereka bagi bersama. Bermain menyampaikan sebuah pesan yang kuat. Saat ini, aku memilih untuk menghabiskan waktuku bersamamu. Mungkin, itu sebabnya anjing tidak pernah peduli apakah bolanya masih baru atau tidak. Yang mereka kejar adalah perhatian Anda, bukan mainannya. Bayangkan kehidupan dari sudut pandang anjing Anda. Anda akhirnya berhasil membeli rumah impian. Anjing Anda masuk, mengendu setiap sudut. Menemukan sepatu Anda, lalu tertidur di sampingnya. Selamat, rumah kini telah resmi tercipta. Rumah itu menjadi istimewa bukan karena arsitekturnya. Ia menjadi istimewa karena Anda ada di dalamnya. Mungkin, itulah mengapa anjing Anda tidak pernah mengukur kesuksesan Anda dari apa yang Anda miliki. Ia mengukurnya dari seberapa sering Anda tersenyum. Mungkin hadiah terbesar yang pernah diberikan anjing Anda adalah mengajari Anda apa yang benar-benar penting. Bukan nanti, bukan suatu hari nanti, melainkan hari ini. Namun, ada satu hadiah terakhir, yang diberikan setiap anjing tanpa pernah mereka sadari. Dan begitu Anda menyadarinya, Anda tidak akan pernah melupakannya lagi. Bab 4, suatu hari, Anda akan menyadari bahwa anjing adalah hadiah sesungguhnya. Bayangkan ini, bertahun-tahun telah berlalu. Tali tuntun masih tergantung di samping pintu depan. Mangkuk makannya masih ada di dapur. Sebuah bola tenis entah bagaimana menggelinding ke bawah sofa. Semuanya tampak hampir sama. Hanya saja rumah terasa lebih sepi. Suatu sore, saat sedang membersihkan lemari di balik kotak tua, Anda menemukan sesuatu yang tak terduga, sebuah kalung yang usang. Bahan kulitnya telah retak. Gantungan logamnya dipenuhi goresan kecil. Tanpa sadar, Anda menggenggamnya. Dan tiba-tiba Anda tidak sedang berdiri di dalam lemari. Lagi. Anda kembali ke suatu sore yang cerah, bersama anjing yang masih muda. Diri Anda yang lebih muda, berjalan-jalan di sekitar rumah. Suara langkah cakar di atas trotoar. Kegembiraan yang meluap tanpa alasan jelas. Satu benda kecil membuka lembaran kenangan seumur hidup.
Para peneliti sering menyebut aroma sebagai salah satu pemicu ingatan terkuat. Bagi anjing, itu adalah bahasa utama kehidupan. Bagi manusia, terkadang pemicunya adalah selimut tua, tali tuntun, atau mainan favorit. Tiba-tiba, waktu bertahun-tahun serasa sirna. Cinta itu kembali, bukan karena ia pernah pergi, melainkan karena kenangan itu diam-diam menanti. Inilah sesuatu yang indah. Orang-orang sering berpikir mereka sedang memelihara anjing, mengajarinya berbagai perintah, menunjukkan cara berperilaku. Namun, mungkin sepanjang waktu itu, anjing adalah yang membesarkan Anda, mengajarkan kesabaran, mengajarkan pengampunan, mengajarkan arti kehadiran, mengajarkan rasa syukur, mengajarkan cara menyambut hangat seseorang, hanya saat mereka berjalan melewati pintu depan. Ada satu hal yang selalu membuat saya tersenyum. Bayangkan jika anjing-anjing mengadakan upacara kelulusan. Selamat. Kamu telah berhasil menyelesaikan 12 tahun untuk membuat satu manusia tertawa. Prestasi luar biasa. Penghargaan khusus karena telah mencuri tepat 347 kaos kaki. Silakan terima tongkat kehormatan ini. Sejujurnya, aku akan menonton upacara itu setiap tahun. Kini, mari kita serius sejenak. Para ilmuwan menemukan bahwa hubungan dengan hewan pendamping seringkali meninggalkan dampak emosional yang bertahan lama. Jauh setelah hewan-hewan itu tiada. Mengapa? Karena cinta mengubah kebiasaan otak. Berubah menjadi kenangan, dan menjadi bagian dari identitas kita dalam banyak hal. Kita tidak pernah benar-benar berhenti hidup bersama anjing-anjing yang pernah kita cintai. Mereka terus berjalan di samping kita. Di dalam kisah-kisah kita, coba ingat kembali hari pertama. Saat anjingmu pertama kali tiba di rumah, saat itu, kamu mungkin berpikir, oh, aku membawa pulang seekor hewan peliharaan. Bertahun-tahun kemudian, kamu menyadari bahwa kamu telah membawa pulang seorang guru, sosok yang tidak pernah berbicara. Namun entah bagaimana, menjelaskan kehidupan lebih jelas daripada kata-kata yang pernah bisa. Mungkin, itulah hadiah terbesar yang pernah diberikan anjingmu kepadamu. Bukan sekadar kebersamaan, bukan perlindungan, atau hiburan semata. Perspektif. Kemampuan untuk kembali menikmati matahari terbenam. Untuk menikmati jalan santai. Untuk menertawakan jejak kaki berlumpur. Untuk memaafkan kesalahan-kesalahan kecil. Untuk merayakan pagi hari yang biasa. Dan membuatmu paham bahwa hidup yang paling bermakna jarang sekali yang paling sibuk. Suatu hari, seseorang mungkin akan bertanya kepadamu, apa yang ditinggalkan oleh anjing Anda? Anda mungkin akan tertegun sejenak, tersenyum, dan menjawab dengan lirih, versi diriku yang lebih baik. Tidak sempurna, hanya sedikit lebih sabar, sedikit lebih bersyukur, sedikit lebih lembut, sedikit lebih tenang, sedikit lebih peka menyadari keindahan yang sebenarnya selalu ada. Jadi, mungkin hadiah terbesar yang pernah diberikan oleh anjing Anda, bukanlah sesuatu yang bisa Anda genggam secara fisik, melainkan sosok yang perlahan-lahan Anda wujudkan. Dan jika itu benar, maka setiap langkah jalan-jalan, setiap jejak cakar berlumpur, setiap tidur siang yang terganggu, setiap sambutan hangat penuh sukacita diam-diam sedang membentuk hati Anda. Hari demi hari biasa yang kalian lalui bersama. Malam ini, sebelum anjing Anda tertidur, duduklah di sisinya barang semenit lebih lama. Tanpa ponsel, tanpa televisi, tanpa gangguan apapun. Cukup hadir bersamanya, karena bertahun-tahun mendatang, Anda tidak akan mengingat setiap sore yang sibuk. Anda akan mengingat momen ini, keheningan ini. Momen biasa yang terasa begitu indah. Mereka menghabiskan seluruh hidup mereka untuk mencoba memahami kita. Mungkin, kini giliran kita. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami. Jika kisah-kisah ini membantu Anda lebih memahami anjing Anda dan mengingatkan Anda untuk menghargai momen-momen sederhana yang masih Anda lalui bersama, sebuah kehormatan bagi kami jika Anda bergabung bersama kami. Sampai jumpa di lain waktu.